Oke guys, welcome back to my YouTube channel Mandio55. Nah, hari ini gue lagi ada di 55 Racing workshop headquarter kita. Ini ada beberapa mobil lagi nunggu persiapan untuk dibangun. Tapi sementara itu kita lagi mau ada testing track di sirkuit Formula E Ancol hari ini. Jadi kita akan ngetes track. Kalau kemarin eventnya di Ancol di bagian konkretnya, sekarang kita ngetes di dalam sirkuit Ancol yang dipakai Formula E. Jadi kita hari ini akan survei track, kita akan ngecek tikungan-tikungan mana. Semoga aja nanti acara drifting bisa dibuat di dalam sirkuit Ancol, karena udah lama banget kita nggak drifting di dalam sirkuit. Dan hari ini kita akan ngetes dia untuk testing track. Dia. Jadi ini S15 gue siapin, tim lagi nyiapin buat barang-barangnya mau loading ke mobil. Terus ini mobil terakhir kita pakai acara di SOB. Terus mereka juga udah siap-siapin mesin-mesin, urusan mesinnya, cek-cek ulang lagi. Wis, kemarin hujan jadi ada kardus. Terus kita juga udah nyiapin ban kita Velocita DTX dari Delium. Nah, kita juga mau lihat performanya di track sirkuit Ancol. Ini kan aspalnya belum pernah dipakai drifting. Nah, kita mau lihat gripnya dapat nggak untuk ban drifting dari Delium. Terus udah nyiapin juga yang lain-lain. Bensol juga udah diisi. Terus beberapa peranti-peranti udah diisi, udah dipanasin juga mobilnya. Jadi kita langsung naikin towing mobilnya. Terus kita langsung straight ke Ancol. Nah, sekarang kita udah nyampe di Ancol. Di mana, Lam? Ancol. Sekarang lagi di track. Sumpah random anjir. Kita lagi ada di track yang kemarin dipakai buat drifting. Di apa nama acaranya? Apa Autosport ya? Ya pokoknya itu acaranya namanya. Jadi kemarin dipakainya di sini. Sekarang kita mau ngetes, mau survei dulu supaya bisa pakai di dalam track. Nah, mobil udah siap di situ. Ya, kita nanti bakal survei dulu track-tracknya, mana bagian mana yang bisa dipakai untuk drifting yang aman, yang safety, dan juga buat penonton juga enak. Jadi kemarin katanya keluhannya di dalam terlalu kecil karena dia bulat begitu kan, kayak dari nge-V gitu. Nah, sekarang kita mau ngetes di dalam. Ini Om Irwin guys, yang selalu ada di setiap event, pasti ada, dicari dia aja di traffic di mana pasti ada dia. Ini masuk aja Om. Masukkan kiri Aja kita. Panjang nih. Dalam ya? Di dalam, di parkiran kita tadi. Oh, enggak di track ya? Enggak. Nah, jadi ini dia track Formula E Ancol. Ini kalau nggak salah tikungan yang habis R1 terus mau balik lagi ke belakang, tribun belakang deh. Jadi ini yang kita bakal pakai buat di drifting. Jadi ada touch and go di sini. Terus kita akan muter di daerah sini nanti. Cuman yang paling seru adalah menurut gue pas entry-nya. Jadi kalau dilihat tracknya kayak di sini tuh kayak besar gitu kan. Cuman kalau misalnya udah di mobil tuh karena speednya makin kencang, jadi kayak lebih kecil pandangannya. Apalagi survei dengan mobil biasa sama mobil balap tuh beda, speednya lebih kencang di mobil balap, jadi pandangannya, jaraknya semua pasti lebih kencang. Jadi nanti kita akan entry di sana 90 derajat masuk. Ini kayak bagian sini nih, kalau lihat ada tire mark, ini nanti kemungkinan akan jadi touch and go nya di sini di belakang. Jadi kayak long beach gitu, dia nembakin ke belakang. Well, nggak harus deket-deket banget sih sebenarnya, at least dapat proximity-nya, karena di sini kita nggak boleh ngecat tracknya. Jadi mungkin nanti akan ada kun-kun yang buat jadi patokan untuk outer zone-nya. Nah, gue paling suka bagian sini, pas mobil masuk buka angle-nya. Jadi pas buka angle itu kalau salah
posisinya itu di sini nggak akan susah buat ngambil pantat atau bagian belakang si mobil nih. Cuma kalau masuknya bener, lebih gampang untuk ngeker pantat mobil ke tembok. Karena kalau misalnya masuknya ada keraguan, biasanya kita akan banyak adjustment, terutama mungkin kebanyakan rem tangan untuk ngedeketin si temboknya, atau mungkin banyak dari steering kita buka lagi supaya deket temboknya. Cuman kalau udah satu angle dari ujung ke ujung, itu udah full lock, full throttle, mungkin sedikit left foot buat ngeker si belakangnya. Cut dulu. Jadi ini kurang lebih tempat initiate-nya ada di sini nih. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya agak blind, cuman kalau kita lihat dari start, nah dia kayak ada jarak sedikit di sana. Jadi nanti kurang lebih mobil udah ngebuang bagian sini. Lalu full lock di situ, buka angle kurang lebih ada di sini, baru dia ke belakang sana. Nanti di ujungnya tinggal bunderan. Jadi ini kayak 90 derajat gitu, cuman memang harus full komitmen. Kalau dia nggak full komitmen, nah ragu nih di sini. Nah ini juga agak bikin ngilu sih, cuman nanti bakal ada patokan lagi supaya buat penanda ini inner line. Sebenarnya bukan inner line sih, kayak mid line gitu, cuman buat patokan ke sana. Sekarang kita mau coba mobilnya ke dalam, lagi dipanasin S15-nya. Tadi udah ada beberapa tikungan-tikungan yang menurut gua pribadi kayaknya harusnya aman, cuman tetap gua harus lihat titik safety-nya juga. Ini agak challenging sebenarnya karena kanan kirinya tembok. Gua nggak akan terlalu nge-push banget mobilnya. Gue yang penting kita dapat lining yang layak untuk semua orang bisa ada di track. Jadi basically tracknya sih seru banget. Jadi ada windingnya, ada L-nya, tapi memang kanan kiri tembok, macam Long Beach lah, pas pinggir pantai juga kan. Yuk kita coba. Akhirnya kita udah kelar juga testing track di sirkuit Formula E di Ancol. Vibes-nya kayak di Long Beach banget sih. Jadi entry-nya nggak terlalu lurus, dia agak S dikit. Memang kalau untuk baru banget menurut gua agak lumayan susah ya tracknya buat naker angle-nya. Cuman ketika udah dapat posisi yang pas, timing yang pas buat initiate, masuk yang pas juga lebih baik daripada masuk yang ragu-ragu gitu. Dan kalau masuknya pas, exit corner ke wall touch and go-nya juga pas, lalu tinggal ngebulutin aja yang di
terakhir untuk mau finish. Jadi overall dari aspalnya bagus, mulus, aspalnya nggak ngerusak. Jadi kita udah ngecek juga inspek ke aspalnya, nggak ada dent, nggak ada digging. Dan untuk power mobil rata-rata harusnya karena treknya gede, angin masuknya juga banyak, mobilnya jauh lebih dingin compare ke parking lot track. Karena kalau parking lot track dia banyakkan sharp corner terus, jadi RPM-nya di push to the limit. Kalau yang track gede gini memang push juga to the limit, cuman angin yang masuk lebih banyak. Jadi kita biasanya main sekitar 85 ke 90, ini tadi 87,8 sampai 85. Jadi kita bisa bilang tracknya anginnya bagus, kan juga pinggir pantai kan, jadi anginnya juga sirkulasinya bagus. Terus untuk lebarnya menurut gue cukup untuk tandem juga. Tadi gue juga sama Rengga udah nyoba side by side juga, entry untuk tandem juga udah aman. Memang ada beberapa teknik khusus untuk cara ngambilnya gitu. Cuman kalau kita nggak belajar ya kapan lagi. Kalau kita lihat trek-trek keluar kan rata-rata barrier kita adalah beton. Jadi kita juga harus bisa ngebiasain juga dengan beton. Walaupun memang resikonya kalau kita ada impact, hard crash-nya juga ada gitu. Tapi untuk menaikkan skill, trek ini menurut gue cukup bagus karena didesain memang sudah jadi trek Formula E. Ini gue mengucapkan terima kasih banyak untuk mengundang gue dan juga ada Rengga di sini oleh Jakpro, dari pihak Jakpro, dari pihak Ancol, dan juga IO kita dari X-Ray yang sudah mengizinkan kita berdua untuk bisa testing di trek Formula E Ancol ini dengan puas. Gue ngerasain gue main 2-3 lap aja kayak udah banyak banget yang udah excitement itu besar gitu, walaupun treknya memang nggak terlalu banyak tikungannya, cuma belok ke kiri ke kanan, tapi thrillingnya untuk masuk ke entry cornernya itu gila, kayak di luar negeri treknya sama feelingnya kayak balapan di luar negeri. Jadi suatu hal yang berbeda lagi. Terima kasih juga untuk semua yang udah support juga untuk latihan kali ini. Jadi mudah-mudahan gue berharap ada event drifting yang ada di dalam trek Formula E. Thank you.